Kami percaya surga terbuka atas tempat ini. Dan kami mengawali 2025 dengan kekuatan, dengan hadirat Tuhan, dengan revelation daripada surga. Dan kami percaya tahun 2025 menjadi tahun yang jauh lebih dahsyat daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, haleluya. Setiap langit tembaga, semua kuasa kegelapan kami ikat, tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Dan biar hanya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja pada malam hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati berlimpah-limpah. Mari setiap kita yang percaya, setiap kita yang bersemangat, setiap kita yang excited mendengar firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sebelum saudara kita mendengar firman Tuhan, coba saudara kasih salam minimal 5 orang, bilang 2025 tahun yang luar biasa. 2025 tahun yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Dengan iman kita mengawali ini dengan sukacita. Pastikan ada senyum saudara di wajahnya saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi pertama-tama saya ucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat kita semua. Selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Siapa yang excited saudara di tahun 2025? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang excited saudara? Kita percaya tahun 2025 akan jauh lebih dahsyat daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Saudara, apa yang saudara nantikan sudah bertahun-tahun akan Tuhan genapi di tahun 2025 in Jesus name. Jadi sebelum saya masuk firman, saya cerita dulu saudara. Jadi semalam itu saya naik kereta saudara, baru sampai tadi pagi. Jadi di kereta saya tidur, saya bisa mimpi saudara. Saya mimpi, saya lihat penglihatan yang jelas saudara untuk persekutuan doa malam hari ini. Dan nanti saya akan bagikan untuk saudara. Bayangin di kereta aja Tuhan bisa bicara. Kemarin saya buat status di WA, finally miracles in the last minute. Jadi begini, singkat cerita, saya tuh turun dari Cipanas. Jadi kalau saya dari Cipanas ke Jakarta itu, kalau normal tuh 3 jam saudara, naik mobil. Saya tuh udah atur waktu, misalkan pesan travel jam 11 siang. Itu bisa tiba-tiba terdelay saudara, baru dijemput jam 2 siang. Kalau secara logika, kalau jalanan itu kalau akhir tahun udah pasti macet. Itu one way, buka tutup. Nggak mungkin nyampe di Gambir jam 8 malam saudara. Bener, jam 2 dijemput, saya pikir wah bakal lancar nih. Nggak taunya saudara, belum nyampe Gunung Mas. Saudara kalau yang pernah ke puncak, itu ada jalur puncak di seluruh Masjid Atta-Awun. Belum nyampe Gunung Mas sudah ditutup sama polisi saudara. Ditutup, jalan total tutup, nggak bisa gerak sampai jam 4. Waduh, kalau jam 4 hitungannya nggak mungkin nyampe Gambir jam 8. Jadi saya sebenarnya udah berencana kalau misalkan telat itu kereta, saya langsung cek juga Traveloka ada pesawat saudara, besok bisa nyampe berangkat jam 8 nyampe jam 9. Saya tenang aja di jalan itu, saya nggak yang stres, nggak yang gelisah. Saya cuma bilang kalau Tuhan suruh naik kereta, oke, kita pasti akan nyampe. Tapi kalau Tuhan suruh naik pesawat juga oke, no problem buat saya. Dan itu nggak akan bisa mencuri sukacita kita. Dan singkat cerita, jam 4 tuh dibuka jalan saudara sama polisi. Semua teman-temannya travel kan suka telepon nih kan, saya suka dengar tuh travelnya tuh kontak-kontakan sama supir-supir lain. Wah parah, ini mah udah buka jalan juga masih ditutup. Sampai orang pada bilang, wah ini mah nyampe Jakarta jam 10, katanya jam 9, jam 11 katanya. Tapi puji Tuhan, saya percaya, saya bilang gini, kalau Tuhan mau saya pergi, Tuhan mau kasih pesan buat tempat ini, buat teman-teman saudara-saudara di Surabaya, saya pasti nggak ada delay, nggak ada penundaan. Iblis boleh seolah-olah menunda, iblis seolah-olah mau menutup jalan, tapi malah justru mujizat terjadi di detik terakhir. Berangkat dari jam 4 masih di puncak, puji Tuhan, itu masih nganter 2 orang lagi saudara. Tukang travelnya dasar bener-bener ya bagi saya dulu gitu, maksudnya anterin saya dulu ke Gambir. Ini supirnya masih mau ke Cibubur dulu, ke Duren Sawit dulu. Tapi dahsyatnya Tuhan kita, kalau kata teman saya waktu saya WA, nggak mungkin sih harusnya nyampe jam 8. Tadi puji Tuhan jam 7.30, 19.30 saya sampai pas di Gambir saudara. Dan akhirnya naik kereta, tertidurlah jam 9 udah tidur saudara di kereta itu ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dari perjalanan aja Tuhan bisa kasih tanda ajaib saudara. Itu hal yang sepele loh. Intinya gini,
kalau telat kereta ya bisa aja naik pesawat. Not a big problem, bukan masalah yang besar. Tapi hal yang kecil aja Tuhan kasih tunjuk buat kita semua. Seolah-olah jalan di delay, seolah-olah jalan ditutup. Tapi kalau Tuhan udah bilang iya, apapun permasalahan, apapun halangannya, saudara pasti sampai di sana dengan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saudara mungkin lagi dalam perjalanan hidup saudara. Saudara udah ngerancangin nih, kayak tadi saya tiba-tiba kok terdelay, kok tiba-tiba kok ada banyak ditutup jalan. Tapi saudara percaya bahwa kalau Tuhan udah bilang yes, mau orang siapapun menghalangi, tapi satu tangan Tuhan cukup untuk mengangkat hidup saudara dan berkata, kamu akan mendapatkan janji Tuhan itu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi di kereta itu saya tidur. Saya mimpi yang jelas itu benar-benar saya ngelihat penglihatan seperti tabut Tuhan itu lagi berjalan, saudara. Tabut itu lagi berjalan dan di belakangnya diikuti banyak orang. Tabut itu berjalan. Dan tiba-tiba ada banner besar sekali. Saya udah cerita tadi ke Ibu Yenti, Bapak. Ada banner besar sekali, saudara. Dan Tuhan bilang apa? This is the year, the reward. Ini adalah tahun upah. Ini tahun jawaban doa dari 10 tahun perjuangan. Makanya tadi saya di mobil, baru turun dari kereta waktu ngobrol-ngobrol singkat. Bapak Ibu tanya kan, ada pesan apa? Saya langsung tiba-tiba ingat mimpi. Di kereta itu saya dapat mimpi itu. Bu, maksudnya apa ya? Saya bilang gitu kan. Bu, maksudnya apa ya? Saya lihat kok kayak banner besar 1 dekade. 1 dekade itu berapa tahun ya? 10 tahun. Dan ternyata awal perjuangan, awal permulaan di mana Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru. Ada tongkat estafet yang diberikan ternyata setelah berjalan 10 tahun. Dan kita percaya 10 tahun perjuangan saudara, hari ini saudara akan mendapat berkat besar, saudara akan mendapat reward besar. Karena saya nggak tahu loh, ini udah berjalan 10 tahun atau perpindahan atau ceritanya intinya kepemimpinan estafet apapun itu, tapi ada tanda Tuhan bilang pesan profetik 10 tahun dan akhirnya ini udah tahun, artinya ini udah lewat 1 dekade. Artinya Tuhan lagi mau kasih sesuatu yang dahsyat yang luar biasa buat setiap kita. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya baru masuk ke firman-Nya. Ketika saya dapat mimpi ada tabut berjalan. Sebenarnya saya udah lama berdoa buat di tempat ini, PD Eklesia ini saudara, PD Klampis ini saudara. Saya bertanya sama Tuhan, pesan Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Dan dahsyatnya bisa pas awal tahun lagi saudara. Harusnya kan saya ke Surabaya Desember. Tapi karena jadwalnya begitu padat, full, wah nggak bisa deh kalau saya maksain ke Surabaya karena banyak jadwal onsite yang lain saudara. Akhirnya bisa tiba-tiba saya ambil waktu mepet 3 hari doang. Karena habis dari sini ada pelayanan lagi di Jakarta, segala macam, bisa mepet cuman Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Dan bisa momennya pas awal tahun. So saya tanya sama Tuhan, pesan apa sih yang Tuhan mau berikan buat semua yang hadir pada malam hari ini? Mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama imani. Kalau Tuhan sudah bilang yes, gak ada satupun orang yang bisa bilang tidak atas hidup kita. Amin. Kita belajar dari kisah Yosua, saudara. Nah, ini kita kisah Yosua. Karena ketika tabut itu berjalan, saya ingat banget ketika Yosua dan seluruh orang Israel, mereka berjalan di belakang tabut. Dan ketika tabut itu berjalan, di situ banyak mujizat tanda ajaib terjadi atas hidup Yosua dan pasukan Israel. Saya mau bahas seperti ini saudara. Saudara mau menerima berkat yang baru tahun 2025, boleh angkat tangan. Mau terima mujizat yang baru saudara? Amin. Tapi saudara, jangan sampai kita masih menjadi manusia yang lama di tahun yang baru. Colek kiri kanannya, jangan jadi manusia yang lama. Jangan jadi manusia yang lama saudara. Jangan fisiknya aja, wah happy new year, malam tahun baru, pesta kembang api saudara. Tapi jangan sampai spirit sama jiwanya masih di 5 tahun lalu, 3 tahun lalu. Contohnya ada loh, bangsa Israel, mereka itu harusnya lewatin padang gurun berapa lama saudara? 11 hari harusnya. Tapi kenyataannya lewatin berapa lama? 40 tahun. Artinya usia kita nggak menentukan saudara mengenapi janji Tuhan atau enggak. Mentang-mentang wah ini udah ulang tahun ke-55, wah ke-70, artinya udah makin dekat janji Tuhan. Bukan masalah waktu saudara, masalah sikap hati saudara. Jangan kita udah masuk tahun yang baru, hidup kita masih di manusia lama. Jangan kita ngeharapin sesuatu yang baru sama Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan sesuatu yang baru buat Tuhan. Ada amin saudara. Kalau saudara mau mendapatkan berkat yang baru, kalau saudara mendapatkan mujizat yang baru, saudara harus berani melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. Katakan amin. Amin. Karena firman Tuhan jelas so bilang,
Kantong anggur yang lama nggak mungkin mendapat anggur yang baru. Jadi jangan salahin Tuhan, jangan salahin keadaan. Kenapa kok orang dapat anggur yang baru? Kok aku nggak dapat anggur yang baru? Lalu Tuhan tanya pribadi pas pribadi, bagaimana sikap hatimu? Apakah sudah jadi kantong anggur yang baru atau masih kantong anggur yang lama? Banyak orang gak bisa terima sesuatu yang baru karena pikiran mereka hanya di masa lalu. Dulu A, B, C, D, E. Kebanyak orang gak bisa terima sesuatu yang baru di masa depan karena mereka hanya fokus ke belakang. Mereka ingat apa? Kepahitan. Dulu, lagunya kan galau, segenggam emas. Aduh, kalau ibu-ibu wanita, kalau sering bikin status, saudara, status galau. Dulu suamiku, wah, langsung nostalgia, saudara. Anak-anak muda zaman sekarang ya, di sini ada anak-anak muda juga, generasi muda, dewasa muda, saudara. Galau, melo. Saudara tahu nggak? Iblis itu senang bikin kita galau, melo. Iblis itu senang bikin kita ingat di masa lalu. Karena apa? Salah satu yang menghambat kita untuk terima sesuatu di masa depan adalah sesuatu di masa lalu. Contohnya apa? Ingat waktu saudara, orang Israel udah keluar dari Mesir. Ya, secara fisik. Udah ngeliat mukjizat dahsyat belum? Waduh, itulah luar biasa saudara. Tapi ketika dia menghadapi permasalahan di padang gurun, apa yang mereka ingat? Mesir. Aduh, ngapain keluar jauh-jauh dari Mesir? Cuman hanya untuk dikubur di padang gurun. Buat apa kita dibebasin dari Mesir? Makanannya gak enak. Lihat golongan orang-orang seperti itu, mereka semuanya habis di padang gurun. Ngeri gak saudara? Ternyata gak bisa move on dari masa lalu itu hal yang paling berbahaya. Secara fisik orang Israel keluar dari Mesir, tapi dia belum keluarin Mesir dari diri dia. So saya berdoa, kalau saudara mau terima berkat yang dahsyat di tahun 2025, jangan ada lagi Mesir dalam hidup kita. Kita belajar dari Yosua ya, saya akan bagikan 5 poin aja saudara. Saya berdoa saudara tangkap dengan iman, perceive saudara dengan kuat. Karena apa? Ini ibadah di awal tahun. Pokoknya apapun yang saudara lakukan di bulan Januari itu menentukan loh, bulan 1 sampai bulan 12. Saudara tahu ada prinsip alam roh tentang buah sulung. Apa yang buah sulung itu bukan hanya saudara kasih duit, kasih uang, persembahan. Saudara, jangan pikir dengan uang kita bisa membeli nubuatan, kita bisa beli urapan karunia, kita bisa membeli Tuhan. Jangan saudara langsung pikir tentang buah sulung itu uang, no. Buah sulung berikan diri saudara. Yang terbaik yang saudara punya, kasih sama Tuhan. Dan di bulan Januari itu adalah bulan yang sangat krusial untuk saudara isi tabung panas saudara dengan firman. Kalau yang pertama itu kudus, kalau yang pertama itu dahsyat luar biasa, maka sepanjang tahun 2025 hidupmu akan diberkati luar biasa dahsyat. Amin. Makanya Tuhan bilang ada prinsip tentang buah sulung. Yang pertama, berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini berikan hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari Tuhan ketika saudara ibadah pada malam hari ini, karena Tuhan sedang berbicara buat setiap kita. Saya akan bahas 5 poin. Yang pertama saudara, gimana? Pertanyaannya gimana sih supaya kita bisa menggenapi janji Tuhan di tahun 2025? Saya yakin saudara pasti udah ikut seminar, udah ikut conference, saudara udah banyak dengar janji Tuhan 2025. Tapi pertanyaannya gimana menggenapinya, saudara? Amin. Saya tiba-tiba dapat tokoh Yosua. Saudara tahu Yosua? Yosua itu abdinya Musa. Yosua itu suku yang terkecil sebenarnya. Dia suku Efraim, saudara. Dan dia artinya awalnya Yosua gak pernah berharap, gak pernah bermimpi kalau dia jadi pemimpin besar. Tapi di suatu momen tiba-tiba Musa mati, saudara. Meninggal. Dan akhirnya Yosua diangkat Tuhan untuk menjalankan amanat agung daripada memimpin bangsa Israel. Saudara, poin yang pertama Tuhan mau bilang gini. Seringkali chaos terbesar dalam hidup saudara justru membangkitkan benih ilahi dalam hidup saudara. Tuhan seringkali pakai goncangan, pakai badai untuk memunculkan hidup saudara. Ketika Musa meninggal, saudara bayangin deh, waktu itu bangsa Israel lagi jalan, Musa meninggal, tiba-tiba bayangin perasaan Yosua. Mana janji Tuhan? Katanya mau masuk tanah perjanjian. Kok pemimpinku, kok bapak rohaniku kok meninggal? Saudara bayangin keadaan bangsa Israel. Mereka tiap hari dengar bakal masuk tanah perjanjian. Tapi di suatu momen Musa kok tiba-tiba waktu itu memang udah rencana Tuhan, Musa meninggal.
Saudara, saya katakan poin pertama, ketika badai gelombang datang, saudara harus punya pola pikir surga. Karena badai itu gak akan menghancurkan saudara, katakan amin. Setiap chaos, setiap kekacauan dalam hidup saudara, malah justru Tuhan pakai untuk mempromosikan saudara. Era Musa sudah selesai, hari ini era Yosua. Era berputar-putar di padang gurun sudah selesai, hari ini waktunya aku masuk tanah perjanjian dengan kuat. Hari ini Tuhan katakan, firman Tuhan kita buka sama-sama, Yosua 1 ayat 2-3, saudara. Poin yang pertama, Yosua 1 ayat 2-3. Ini harus menjadi dasar firman kita. Ini harus menjadi kekuatan kita untuk kita masuk daripada tahun 2025. Kita baca bareng-bareng dengan mengeluarkan suara ya saudara. 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Filistin itu. Lanjut. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Next, terakhir 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Katakan amin. Saudara, ketika Tuhan, kejadiannya gak enak, Musa waktu itu meninggal, tapi justru ketika Musa meninggal, saudara, Tuhan bangkitkan Yosua. Hari ini apa sih badai goncangan yang saudara alami 2024? Mau gak saudara pikir bahwa setiap badai goncangan itu hanya akan menjadi batu loncatan untuk saudara masuk dalam destiny saudara? Saudara, kalau gak ada Goliat, apakah Daud bisa dipromosi Tuhan? Enggak. Seringkali musuh terbesar saudara adalah tanda Tuhan mau promosi saudara besar. Permasalahannya apa? Mental saudara harus mental pemenang. Kita nggak boleh mental korban. Ketika saudara peperangan rohani, saudara menghadapi musuh yang besar, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain orang lain, dan jangan nyalain dirimu sendiri. Tapi saudara harus bersemangat. Berarti ada berkat besar yang menungguku di depan sana. Ketika Yosua kehilangan, dia rasanya gak enak, dia lagi berduka cita. Tapi justru Tuhan panggil Yosua, saudara. Tuhan bilang, ini janjiku untuk Yosua. Daerah ini, tanah perjanjian ini adalah milikmu. Wow, keren gak saudara? Dan kalau saudara baca satu perikop, berulang kali Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara, sampai diulang 3-4 kali loh Tuhan ngomong itu. Artinya kalau Tuhan sampai ngomong itu beberapa kali, berarti Yosua itu tipenya pemberani atau penakut, saudara? Saya tanya. Penakut. Dia pemimpin baru. Dia orangnya dulunya abdi Musa. Dia ngelayanin Musa. Dia ngeliat Musa buat mujizat. Dia ngeliat Musa mimpin bangsa Israel. Tapi hari ini, momen ini, Yosua harus bangkit. Dan Tuhan kuatkan dia sampai berkali-kali. Sama dengan hidup saudara. 2025 akan menjadi lembaran yang baru untuk hidup saudara. Saudara harus tangkap tongkat estafet itu. Tapi Tuhan bilang ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Colek kiri kanannya bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, saudara. Jadilah kuat, jadilah teguh. Karena perjalanan dalam padang gurun, perjalanan menuju tanah perjanjian bukan perjalanan yang mudah, saudara. Tapi tidak mustahil. Ketika saya sering sharing, saudara, di media sosial, dimana kalau saya kan suka bikin postingan yang konten, saudara. Wah, banyak saudara yang komen gitu, misalkan penggenapan janji Tuhan mah hal yang sulit katanya. Jarang loh ada orang bisa genapi janji Tuhan. Sampai ada yang ngomong gitu, saking pesimisnya, saudara. Lalu saya bilang gini aja, jadilah sesuai imanmu. Kamu ketik di medsos kayak gitu, ya terjadilah seperti itu imanmu. Tapi kalau saudara yakin dengan iman, jadilah sesuai imanmu, saudara. Jadi hari ini kita harus dengan mindset dulu. Kita harus mental kita kuat dulu. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Jangan saudara merasa, aduh aku gak mampu, aku gak bisa. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amen. Tuhan senang loh pakai hal-hal yang kecil. Saya juga dari kota kecil, saudara, Cipanas, di gunung, wong deso, saudara. Wong deso. Tapi bersama Tuhan Yesus, orang yang kecil bisa menjungkir balikan dunia. Amin. Firman Tuhan, Daud dari Bethlehem. Waduh, penggembala kambing domba. Kayaknya bukan pekerjaan yang populer
Tuhan bisa angkat dia jadi raja loh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri aja dia dilahirkan di kota kecil di mana? Bethlehem. Elia nabi dari mana? Tisbe. Saudara tahu Tisbe itu juga sama wong deso, saudara. Karena percaya apa yang hina bagi dunia akan Tuhan angkat mempermalukan orang-orang yang berhikmat bagi dunia. Yang kecil akan Tuhan pakai untuk jungkir balikan dunia. Amin, saudara. Garam kecil nggak, saudara? Kecil. Tapi hanya dengan kecil gitu makanan jadi enak. Jadilah seperti garam, saudara. Walaupun kecil, walaupun sederhana, tanpa kita dunia tidak berwarna. Wah, saudara, harus punya iman seperti itu. Karena Tuhan lagi pakai orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mau diangkat Tuhan besar, jadilah dia yang melayani lebih dulu. Yosua, dia terkenal dia abdinya Musa loh. Udah pasti berarti orangnya humble. Dia orangnya cekatan. Dia banyak gerak. Mungkin dia waktu Musa capek, Musa lapar, mungkin yang masakin Yosua, saudara. Abdinya Musa. Yang lain masih sibuk mungkin, wah lain-lain nyari keuntungan sendiri, mereka ngapain. Tapi Yosua mengambil bagian terbaik, dia jadi abdi Musa. Sampai akhirnya di momennya Tuhan katakan, Tuhan memperhitungkan semua apa yang saudara lakukan dengan kesetiaan. Kalau saudara jadi hari ini masih jadi Asher, jadilah Asher yang mengabdi. Kalau saudara jadi kalau saudara jadi WL, jadi singer, jadilah WL singer yang mengabdi. Karena suatu saat ada upah dari pengabdian saudara. Sampai waktunya tiba, Tuhan akan angkat kita kok, saudara. Ketika hati kita siap, saudara punya pengabdian, waktunya Tuhan akan munculkan saudara dengan dahsyat luar biasa. Jadi poin yang pertama Tuhan bilang, di tahun 2025, Tuhan mau menguatkan kita semua, teguhkan, kuatkan hati kita. Saya memang gak bilang 2025 akan lebih mudah, ya saudara, tapi 2025 akan jauh lebih dahsyat kalau kita bersama Yesus. Amen. Walau bumi akan berlalu, bulan bintang tak bercahaya lagi. Kita boleh dengar kabar tentang gerhu perang, kita boleh dengar kabar tentang kelaparan. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, kalau saudara berakar kuat, ini nih kuncinya nih, berakar kuat, saudara, kita bukan jadi bagian orang-orang yang tergoncang. Tapi kita saat bencana datang, kita yang ngasih makan buat orang-orang itu. Wah, amin, saudara. Saat orang-orang lagi kesulitan, kita yang doain mereka. Tuhan akan buat perbedaan loh. Poin pertama. Oleh karena itu harus jadi kuat dulu, saudara. Saudara harus kuat dulu, teguh dulu hati saudara. Harus yakin dulu saudara bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, dan dia menjadi bagian dari hidup saudara. Saya mau tantang iman saudara. Saudara seringan kalau didoain saudara biasanya direkam kan? Saudara record. Saya punya buku nubuatan saudara semenjak dari tahun 2010, 2008. Sejak saya SMA saudara. Sejak saya SMA saya punya buku nubuatan. Karena saya senang nulis, saya senang baca. Ya di record juga gak apa-apa saudara. Tapi saya mau tantang iman saudara. Kadang kalau di record itu saudara hanya dengar tapi lupa, nanti cari rekamannya yang mana ya. Hamba Tuhan yang ini ngasih nubuatan yang ini kan. Coba saudara punya buku catatan beberapa poin nubuatan Tuhan atas hidup saudara tahun 2025. Dan tiap hari saudara deklarasikan itu. Jangan kita jadi kolektor nubuatan saudara. Saudara, ada orang saya pernah lihat lucu banget. Enggak, ini intermezzo ya saudara. Voice record itu sampai 150 lebih saudara. Lalu saya bilang gini, Ibu, maaf Bu, Ibu kan di record, Ibu suka dengerin ulang gak? Ya kalau ingat, katanya saya dengerin ulang. Nggak salah, masih mending ada effortnya ya, direkam ya, daripada gak sama sekali. Tapi saya mau gini, saudara berbuat lebih yuk tahun 2025 yuk. Saudara siapapun hamba Tuhan yang doain saudara, mungkin saudara juga dapat pribadi, catat saudara, deklarasiin tiap hari. Karena kita akan bisa kuat kalau kita gak dengar banyak firman loh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara dapat nubuatan itu tuh seperti pedang. Dia akan mengalahkan kuasa kegelapan kalau saudara mendeklarasikan itu siang dan malam. Ketika ketakutan kemiskinan datang, ketakutan sakit penyakit datang, kalau saudara punya pedang roh, firman Tuhan bilang, dengan biru-biru Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Itu tuh kalau di alam rohnya ya, kalau saudara lihat di alam roh, saudara tuh lagi menggah kepala-kepala ular, dicincang sama saudara. Sampai iblis gak berkuasa lagi atas saudara. Itulah fungsinya saudara, catat setiap rema, setiap nubuatan, deklarasikan tiap hari. Karena 2025 saudara harus kuat dalam firman loh. Yosua makanya yang pertama Tuhan kasih, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri.
Karena Tuhan akan buat perbedaan. Jadi kalau saudara mau berhasil, mau mengenapan janji Tuhan, ayo kuatkan teguhkan hati saudara. Jangan menyimpang kanan kiri, renungkan firman Tuhan. Dan tambah saya beri tantangan buat saudara, jangan hanya di voice record. Nanti pulang saudara, siapapun hamba Tuhan yang doain saudara, catat. Tiap hari itu kertas angkat sampai itu jadi nyata. Sampai kapan? Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai itu jadi nyata. Amin saudara. Yang siap boleh lambaikan tangan. Katakan, aku siap Tuhan. Nanti saya tunggu kesaksiannya ya saudara. Kalau sampai nubuatan itu sudah tergenapi dan terjadi. Poin yang kedua, kita buka firman Tuhan ya. Nah ini saudara, 5 poin ini saudara, saya rindu saudara bisa melakukannya. Dan saudara juga benar-benar nanti pulang dari tempat ini, saudara renungkan apapun firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas hidup saudara. Kita buka Yosua 2. Yosua 2 ayat 1 aja saudara. Ini poin yang kedua. Tadi poin yang pertama, Tuhan udah kasih jaminan kemenangan. Dia lagi menguatkan saudara. Mungkin 2024 ada air mata, ada kegagalan, bisnismu kok kayaknya hancur tiba-tiba, keluargamu belum dipulihkan. It's okay. 2025 pasti ada pemulihan. Amin. 2025 pasti ada terobosan di dalam nama Yesus. Nah ini kita baca yang kedua ya, poin kedua. Supaya kita bisa menang masuk tanah perjanjian itu gimana? Kedua, 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Poin kedua saudara, ingat Yosua 40 tahun yang lalu dia adalah seorang pengintai. Waktu itu berapa orang saudara pengintainya? 12. Yang 10 gagal. Yang berhasil sopo? Yosua Kaleb. Yosua pinter ketika dia jadi pemimpin. Waktu dia mau mengintai Yeriko, wah saya ingat dulu kegagalan masa lalu. Kalau saya bawa 12 pengintai kacau lagi nih. Yang 10 kasih kabar buruk. Oh Yeriko besar temboknya. Oh Yeriko kayak mustahil ditaklukkan. Nggak jadilah itu tembok Yeriko diruntuhkan saudara. Saudara nangkap nggak di sini? Poin kedua, Yosua punya hikmat. Dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara, lebih baik 2 orang tapi bersepakat bersatu sepikir setujuan daripada 12 orang rame-rame yang 10-nya jadi toksik saudara, kebas dalam nama Yesus. Yosua belajar nih dulu. Waktu di Kades Barnea, Musa tuh ngutus 12. Wah gawat, yang 10 ngaco. Mereka gak punya iman, akhirnya banyak orang Israel gak percaya, mati di padang gurun. Yang berhasil cuma 2. Lalu Yosua dapat aha momen dari Tuhan. Aha, kali ini aku cuma utus 2 pengintai. Dan lihat hasilnya berhasil saudara. Berhasil. Jadi sebenarnya Tuhan mau bilang apa sih saudara? Di 2025 belajar dari kesalahan di masa lalu. Saya gak mau gimana ya, saya mau bagi gini. Ada kisah seseorang, dia pernah ditipu saudara tentang keuangan. Beberapa kali saudara. Tiba-tiba ada orang lagi datang iming-imingi lagi. Lalu saya cuma WA gini sama orang itu, ada legalitas hukumnya nggak? Kalau kamu investasi, saya tanya semua. Nggak ada sih, tapi ini modal kepercayaan aja. Saya cuma bilang gini, jangan kembali ke kubangan yang sama saudara. Ngerti maksudnya? Ada pola-pola yang kita harus tahu loh, belajar dari Yosua. Jangan ulangi kegagalan yang sama kalau saudara punya kemampuan untuk saudara keluar dari tempat itu. Yosua kalau dia hanya pakai 12 pengintai lagi, saya yakin pasti ada kekacauan lagi saudara. Jadi hari ini lebih baik 2 orang tapi bersepakat bersatu hati, pakai strategi yang baru. Saya bilang waktu sama orang ini, kalau dari saya pribadi, orang itu nanya konsultasi, gimana investasi lagi enggak? Saya bilang, ya tanya Tuhan. Saya awalnya gitu, saya pasti nggak mungkin saya akan memberikan langsung kan ABCDE, doa kamu tanya Tuhan. Tapi saya udah kasih clue sebenarnya. Ini ada legalitas hukumnya nggak? Cara bagi untungnya gimana? Oh ini mah kepercayaan aja karena Rahab, nggak ada legalitas hukum. Padahal ini orang udah pernah ditipu beberapa kali saudara. Masih berani lagi mau investasi. Saya mau bilang gini, terserah. Karena kelihatannya mau banget nih saudara. Tapi kalau terjadi apa-apa jangan salahin Tuhan. Kita belajar dari kesalahan ya saudara. Kalau memang kita udah gak damai,
Kalau memang kita udah jelas ini, aduh, nggak beres, jangan lakukan itu. Amin. 2025 kita minta ada orang yang sepakat berjalan bersama kita. Nggak apa-apa minoritas, nggak apa-apa cuma 2 orang. Tuhan bisa lakukan perkara besar kok. Saudara, revival tahu nggak di Wales, di Scotland, awalnya hanya karena 2 orang nenek-nenek pula. Nenek-nenek itu powerful, saudara. Karena dia mungkin nggak mau fokus yang lain-lain, dia cuma fokus doa melulu. Akhirnya muncullah salah satu jenderal Tuhan, Evan Roberts. Saudara baca bukunya, keren deh. Jadi ada kisah nenek-nenek yang tiap hari berdoa terus, saudara. Belum ada perubahan. Setahun 2 tahun gak ada perubahan. Setelah beberapa tahun kemudian ternyata Tuhan bukan melalui nenek-nenek ini, ternyata melewat doa dia muncul jenderal Tuhan satu namanya Evan Roberts. Dan itu bikin revival besar-besaran, saudara. Artinya gini, bukan masalah jumlah, masalah kualitas, saudara. 2 orang sepakat aja di tempat ini, 3 orang, 4 orang, pendoa-pendoa yang sepakat di tempat ini, tapi satu hati, satu visi, satu tujuan. Tuhan sanggup membuat tempat ini menjungkir balikan Surabaya. Amin. Tapi kalau 100 orang gak unity, astaga, saudara, capek. Gimana berkat Tuhan mau mengalir? Dimana ada kesatuan hati, berkat-berkat dicurahkan. Jadi saya biasanya gini, kalau saya di Zoom, saudara, ketika saya doain orang, saya selalu bilang kalau suami istri biasanya saya suruh gandengan tangan, saudara. Bapak ibu suami istri, gitu, gandengan tangan. Karena ada power dalam unity. Ketika mereka bersepakat, berkat itu turun, saudara. So, tahun 2025 Tuhan bilang, minta strategi yang baru, belajar dari kesalahan masa lalu. Weh, jangan ulang kesalahan sama. Seperti ada pepatah bilang, jangan seperti babi kembali ke kubangan. Itu kata-katanya tuh udah kasar pol itu, saudara. Atau seperti anjing memakan tahannya. Ya gimana mau masuk tanah perjanjian kalau kita muter-muter di siklus kesalahan yang sama. So hari ini dengan anugerah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kita memiliki strategi yang baru di dalam nama Yesus. Amin. Jangan pikir yang mayoritas itu yang berarti dikenan Tuhan loh. Saudara, dari semua orang Israel, murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Bertambah jadi 70. Dari semua orang yang melihat Tuhan Yesus naik, waktu itu kan Tuhan Yesus naik di Bukit Zaitun. Ingat ceritanya, saudara? Kurang lebih yang menyaksikan itu berapa orang, saudara? 500-an lah ya. Di situ ditulis 500. Tapi yang bertahan waktu Pentakosta itu berapa orang? 120. Berkurang. Artinya saudara, Tuhan hari-hari ini lagi lihat kualitas, bukan kuantitas. Jangan sedih kok kayaknya baru segini orangnya, kok baru dikit. Hei saudara, dari yang sedikit itu Tuhan ubah jadi yang dahsyat luar biasa. Orang yang menunggu Tuhan Yesus Pentakosta berubah jadi 120. Menipis lagi menipis, ada seleksi. Sampai akhirnya Tuhan benar-benar pilih orang-orang yang akan bersama menggenapi destiny dengan kuat. Jadi poin yang kedua, colek kiri kanan kita. Yang penting, gak apa-apa dikit, yang penting bersepakat. Coba colek kiri kanan saudara. Gak apa-apa sedikit, yang penting sepakat saudara. Amin. Sekarang poin yang ketiga. Jadi tadi poin yang pertama, kalau udah kasih janji, kuatkan teguhkan hati kita, jangan menyimpang, dengar firman Tuhan. Yang poin yang kedua, jangan ulangi kesalahan yang sama, pakai strategi yang baru. Yang kedua, lebih baik dikit, yang tapi bersepakat daripada banyak-banyak nggak bersepakat. Tuhan nggak bisa hadir, Tuhan nggak bisa bikin terobosan. Ya, oke, poin yang ketiga kita buka Yosua 3 ayat 5 sampai 7. Babak selanjutnya yang ketiga. Yosua 3 ayat 5 sampai 7. Nah, ini dia. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Next. Ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Next. Yang ayat ke-7 terakhir. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, katakan amin. Poin ketiga saudara, kuduskanlah dirimu, sebab besok
bawahi besok. Tuhan mau apa saudara besok? Melakukan hal perkara yang ajaib. Jadi saudara, sebelum bangsa, kan kita yang sering dengar cerita itu, orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko, ya kan saudara? Tapi kita nggak belajarin persiapannya gimana. Seringkali kita mau tembok Yeriko depan kita runtuh, tapi kita nggak belajar persiapannya gimana saudara. Seringkali kita ngeliat ada orang-orang dipakai Tuhan luar biasa, dipromosi Tuhan luar biasa, dapat mujizat luar biasa, tapi hanya sedikit orang yang mau belajar bagaimana orang itu bisa Tuhan angkat luar biasa. Banyak kan kita lihat, wow, orang-orang dengan urapan dahsyat atau pebisnis sukses, hamba Tuhan yang Tuhan pakai dahsyat. Kita belajar bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri mereka sampai momentum itu datang. Saya katakan kepada saudara, terobosan mujizat adalah ketika momentum bertemu dengan persiapan. Katakan bersama saya, momentum bertemu dengan persiapan. Kalau saudara ada momentumnya, kalau saudara belum bersiap-siap, bagaimana saudara bisa dapat mujizat? Ngerti maksud saya? Tapi ketika saudara udah bersiap-siap, nggak ada momentumnya, bagaimana mujizat itu terjadi? So hari ini Tuhan bilang, persiapkan diri saudara. Kalau saudara hari ini mau dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa dalam segala bidang hidup saudara, persiapkan diri saudara. Kuduskanlah dirimu, karena besok, artinya besok itu sebentar lagi, Tuhan mau melakukan yang dahsyat atas hidup kita. Tapi Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu, berjalanlah dengan tabut. Saudara, seringkali orang udah jalan dulu baru tanya Tuhan, saudara. Minta peneguhan sama Tuhan. Tapi hari ini 2025, tanya Tuhan dulu baru jalan. Ada amin? Minta tanda Tuhan dulu, minta peneguhan baru jalan. Dibilang ini jalan di belakang tabut, bukan jalan di depan tabut, saudara. Kita gak bisa nyuruh Tuhan ngikutin kemauan kita. Kita yang harus ngikutin kemauan Tuhan. Tapi kekudusan itu penting, saudara. Miris banget karena saya terjun di dunia pendidikan, saudara. Anak SMP, anak SD itu beda dari zaman kita dulu ya, saudara pasti ngalamin. Saya sih sebenarnya generasinya juga generasi 90-an. Saya waktu itu. Makanya saudara jaga benar-benar anak-anak saudara. Saudara yang punya generasi hari ini makin ngeri, makin gila-gilaan. Standar kekudusan itu banyak merosot tajam. Tapi Tuhan mau bilang hari ini, ayo kita harus punya integritas, kita punya jangan kompromi, kita harus punya prinsip, kita harus jaga kekudusan kita, jaga kekudusan di rumah tangga, jaga kekudusan hidup saudara. Saudara tahu salah satu hamba Tuhan, Pak Daud Tony, pernah ya dengar di YouTube-nya, dibilang apa saudara? Saya pernah waktu itu lewat di home saya, saudara, di YouTube feed saya, dibilang gini, orang yang paling gampang kena santet, dia bilang gitu kan. Orang yang paling gampang kena santet adalah orang yang pelit dan yang masih merokok, saudara. Ada loh video YouTube-nya, saudara. Pernah dengar nggak, saudara, videonya? Sebenarnya gini, kalau orang yang nggak saya jadi mau ketawa sendiri, saudara. Karena gini, iblis nggak bisa nyerang kita kalau nggak ada celah. Maka kan ada pertanyaan, orang Kristen itu nggak bisa diserang setan kalau dia jaga hidup dia. Amin. Kadang gini, kita udah doa peperangan rohani, bangun tembok, tapi kenapa masih ada serangan iblis? Artinya ada celah yang masih kebuka, di mana iblis tahu ada lubang itu, dia pakai untuk menyerang. Makanya kenapa dibilang Pak Daud Tony ini, saya kutip dari pendeta ya, karena saya pas ngeliat itunya saya sempat tertarik dari judulnya, kalau salah. Sebenarnya beliau nggak ada judulnya, tapi ada di isi khotbahnya. Orang yang pelit, orang yang ngerokok, gampang kena santet. Karena tanpa disadari, orang-orang seperti itu meracuni diri dia bait suci Roh Kudus. Sehingga yang bersemayam bukan Roh Kudus. Bayangin, tubuh kita tuh bait suci opo? Roh Kudus. Kalau kita mengotori bait suci kita bukan hanya rokok loh, alkohol, hal-hal yang buruk, narkoba, apapun itu yang mengotori bait kita. Artinya kita tanpa kita sadari, kita sedang memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Roh Kudus padam dalam diri kita, artinya roh jahat itu gampang nepak, gampang masuk, gampang menyerang. Jadi colek kiri kanan bilang, kuduskan dirimu. Kuduskan itu bukan hanya tentang perzinahan, bukan tentang pornografi. Kuduskan mulut kita. Ayo siapa yang kalau kumpul, Jeng tahu nggak? Kalau udah mulai gitu, udah mendingan bahas yang lain aja, saudara. Kalau udah kumpul, tahu nggak?
Kalau di Surabaya ini misalkan, saya kan kurang tahu ya timur ke barat, utara ke selatan. Masalahnya mungkin ada di utara, sorry. Masalahnya ada di utara. Dalam waktu kurang dari 24 jam, satu Surabaya udah bisa tahu berita itu, saudara. Katanya gosip itu gampang banget nyebarnya. Lebih cepat nyebar dibandingkan dengan berita firman Tuhan. Tapi gak ada di tempat ini, amin, saudara. Jadi, saya jadi ketawa sendiri. Gara-gara ingat YouTube itu, saudara. Jadi biasanya tuh ada yang kirim-kirim ke orang-orang yang pelit, ke orang-orang yang masih ngerokok, di-share itu YouTube-nya, saudara. Biasanya langsung didengar pada ketakutan gitu kan. Ya itu intermezzonya, saudara. Tapi saya mau bilang gini, poin yang ketiga, saudara, pastikan tabut itu ada atas keluarga saudara. Siapa di sini yang di rumahnya ada mesbah doa keluarga, saudara? Puji Tuhan. Yang belum ada, mulai yuk tahun 2025. Aduh, Kak Rara, susah banget ajak anak saya doa, gitu kan biasanya. Setiap saya kalau ngomong mesbah doa pasti ya, kalau nggak suaminya susah diajak doa, anaknya susah diajak doa. Tapi saya mau bilang gini, jangan berkecil hati, saudara. Kalaupun saudara hari ini masih sendiri, setidaknya ada ukupan yang naik di rumah saudara. Yang penting saudara undang tabut dulu. Saya yakin ketika hadirat Tuhan itu datang, suami, anak, istri saudara pasti mereka lama-lama masuk dalam pujian penyembahan itu. Amin. Jadi saudara hari ini deal sama Tuhan. Kalau saudara mau mengalami kemenangan kayak Yosua, tembok Yeriko itu nggak tiba-tiba aja runtuh. Kita lihat dulu kualitas Yosua itu seperti apa. Saudaraku tersayang, jelas. Tembok Yeriko nggak akan bisa runtuh kalau Yosua nggak ngikutin 5 tahap ini, saudara. Saudara mau kelilingin benteng apa nih ceritanya kan? Kota lama Surabaya, wah ini menjadi milik pusakaku. Doa keliling 7 kali mau kayak Yosua. Itu prakteknya karena Yosua udah melakukan ketaatan, kesetiaan, langkah-langkah ini. Makanya dia punya power, punya otoritas. Tapi kalau kita cuma pengen lihat, aku mau tembok Yeriko runtuh, wes, tembok Yeriko di keuanganku runtuh, gitu kan, di keluargaku runtuh. Terus tiba-tiba Roh Kudus mengetuk dengan lembut di hati saudara terdalam. Hei anakku, lihat persiapan apa yang Yosua lakukan. Jangan lihat waktu runtuhnya, itu kan mujizat besar. Lihat Yosua ngelakuin apa. Ya tadi yang ini kita bahas. Poin ketiga, dia nggak pernah mendahului tabut. Tabut itu selalu ada di depan dia. Dan dia selalu suruh pasukannya, kuduskan dirimu. Ingat saudara, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Artinya kalau tanpa kekudusan tidak ada seorang dapat melihat Allah. Artinya kalau kita pakai bahasa yang kita lebih mudah pelajari, tanpa kekudusan kita nggak bisa lihat mujizat Tuhan. Karena Allah itu pemberi mujizat. So hari ini di awal tahun 2025, minta Tuhan kuduskan setiap kita. Dengan kekuatan manusia kita sering gagal. Paulus bilang gini kok, aku tahu ini salah, tapi kenapa ya aku ngelakuin hal yang salah terus berkali-kali? Saudara ada yang pernah ngalamin itu? Saya tahu sih ini gak boleh, tapi kenapa berulang kali ngelakuin itu? Saya cuma bilang gini, setiap hari itu proses kehidupan kita. Berjuang. Anak-anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara jangan sedih. Saudara mungkin jatuh 7 kali, Tuhan angkat 8 kali, saudara. Saudara mungkin ada jatuhnya lebih 100 kali. Gimana nih kalau jatuh 100 kali? Selama saudara bertobat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan angkat saudara lagi. Anugerah itu gak terbatas, saudara, tapi waktu terbatas. Ngerti maksud saya? Setiap kali saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampunin. Tapi kalau waktu, jangan tiba-tiba saudara udah berumur, belum sempat bertobat, udah berumur, belum sempat melayani Tuhan, udah berumur, saudara belum sempat datang sama Tuhan. Itu sedih, saudara. So hari ini ngomong saudara masih diberi kesempatan sama Tuhan, kuduskan diri kita, bertobat, ubah hidup kita. Bukannya saya gak ngalamin, gereja saya banyak alami pembentukan pemurnian dari Tuhan. Tapi respon kita apa? Mengakui kesalahan, kita bertobat, kita tebus kesalahan kita, sampai akhirnya Tuhan angkat kita kembali. Katakan amin. Siapa di sini mau yang menguduskan diri, lambaikan tangan, saudara.
Percaya kita mulai 2025 dengan kekudusan. Kita mulai dengan undang tabut Tuhan di keluarga kita, di kantor, di usaha, pabrik pelayanan kita. Sampai ketika tabut itu berjalan, kita juga berjalan. Ketika tabut itu berdiam, kita berdiam. Dengar-dengaran arahan Tuhan. Amin. Dengar-dengaran arahan Tuhan. Itu poin yang ketiga, saudara. Dan ini saya kasih catatan di sini. Saudara harus meningkatkan jam doa saudara. Sehari biasanya saudara berapa lama berdoa? Misalkan 30 menit. Berani nggak saudara tambah jadi 1 jam? Atau yang dikit dulu, 30 menit jadi 35 menit gitu kan? Dikit-dikit saudara tambahin. Mau next level kan saudara? Mau masuk ke sesuatu yang dahsyat kan? Tambahin jam doa saudara ya. Atau di sini yang cuma doanya sebelum makan doang, sebelum tidur, nggak apa-apa. Mulai punya waktu doa. Jadi 15 menit khususkan buat Tuhan, 30 menit. Nyembah, lagi masak syanda katala rababa, wes kan, mantap saudara. Lagi di motor, saya tuh biasa kalau naik motor, saya kan biasa kalau ngajar tuh naik motor saudara. Pasti tuh momen saya, pasti kalau dibonceng sama adik saya, pasti di jalan tuh selain ngomongin firman, bahasa roh, nyembah. Jadi dimanapun saudara berada, lakukan gaya hidup pujian penyembahan saudara. Supaya tabung panah kita penuh terus, urapan kita penuh terus. Sampai akhirnya juga kita mempersiapkan wadah hati kita jadi besar untuk kita menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Amin. Yuk tingkatin jam doa kita, tingkatin pujian penyembahan saudara. Kalau memang Tuhan suruh berpuasa, berpuasa. Ini waktunya kita nggak bisa main-main loh 2025 saudara. Berkatnya besar, tapi musuhnya juga besar. Karena tadi saya udah bilang, semakin besar musuh saudara, makin berkat musuh saudara. Makin besar musuh saudara, makin besar juga promosi berkat yang Tuhan berikan buat saudara. Amin. Jadi saudara juga harus punya kekuatan yang lebih besar, berdoa, memuji, menyembah. Buat ibadah keluarga, buat mesbah keluarga. Hari ini jangan kasih kendor. Jangan biarkan kuasa kegelapan yang terus menerus menguasai hidupmu, hidup keluargamu, hidup pekerjaan pelayanan. Hari ini jangan kita fokus sama masalah kita yang besar, tapi kita fokus kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Semakin kita ngomongin masalah, semakin kita nyembah masalah kita. Makanya jangan lihat 2024, aduh banyak air mata, banyak kesedihan, banyak kelelahan. Hitung berkat saudara. Maka saudara akan bersuka cita dan bersemangat. Hari ini don't worship your problem, worship God. Jangan sembah masalah saudara, sembah Tuhanmu. Maka Tuhan yang maha dahsyat, Dia akan menyingkirkan masalah-masalah dalam hidup kita. Amin. Ayo, siapa yang lebih banyak ngomongin masalah, lebih banyak ngomongin hal-hal yang buruk? Jangan. Kuduskan mulut kita. Jangan keluar perkataan negatif. Pokoknya kalau hari ini belum ngelihat, perkatakan dulu saudara. Yakin aja dulu, tiba-tiba terbukti. Amin. Belum sih, belum dapat sih, tapi mulut saudara udah memperkatakan itu. Amin. Semuanya mau lambaikan tangan saya biar saudara semangat. Kita harus banyak interaktif. Semangat, lambaikan tangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, saya lihat orang-orang di sini adalah orang yang akan menerima pengenapan janji Tuhan. Amin. Oke, tenang saudara, 2 poin lagi saudara. Ada yang perutnya udah kerucuk-kerucuk? Waduh. Saya pikir ini kan, dipikir mukanya tuh kena hadirat urapan Tuhan gitu kan, saudara. Katanya lapar saudara, kerucuk-kerucuk. Bercanda ya saudara. Just kidding. Biar saudara nggak lemas gitu loh. Biar saudara semangat ya. Nih poin keempat nih saudara, yuk kita buka Yosua 5. Yosua 5 ayat 9 ya. Sama dari 45 dulu, sorry, loncat dulu gini ya, 45 nanti loncat ke 9 ya. Kita baca sama-sama yuk, Yosua 5 ayat 4 dan 5, nanti loncat ke ayat 9 ya. 1, 2, 3. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Ayat ke-9-nya terakhir. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi poin yang keempat, kalau saudara mau tembok Yeriko dalam hidup saudara runtuh, masuk tanah perjanjian,
Kalau saudara menang dalam setiap peperangan saudara, saudara harus mengalami penyunatan. Jangan tiba-tiba nanti pulang dari sini ya langsung tiba pergi ke tukang sunat, saudara secara harafiah disunat, saudara. Sunat apa ini? Sunat hati. Kalau secara fisik sunat itu sakit nggak saudara? Sakit. Artinya kalau Tuhan lagi menyunat hati kita, pasti juga ada rasa sakit dan perih. Tapi itu harus kita lakukan. Pilih mana saudara? Saudara nggak mau disunat, emang sih nggak sakit, tapi nggak bisa tembok Yeriko itu runtuh. Nggak bisa saudara bisa ngalahin raja-raja orang Filistin. Tapi yang pilihan kedua, sakit sih disunat. Ada daging yang harus dipotong dari hati kita. Tapi ujungnya apa? Kemenangan. Saudara, kalau saudara baca kisah Yosua itu keren banget saudara. Bagaimana dia menumpas semua musuh-musuhnya di tanah perjanjian. Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara menerima nubuatan, ketika saudara menerima pengenapan janji Tuhan, apakah langsung instan saudara terima? Tidak. Hari ini saudara dinubuatkan A, B, C, D, E. Apakah besok langsung pengenapan terjadi? Tentu tidak, saudara. Orang Israel diberi janji sama Tuhan masuk tanah perjanjian. Kenyataannya Yosua harus merebut tanah perjanjian dan mengalahkan raksasa-raksasa di tanah perjanjian. 2025 adalah tahun take over. Kita ambil alih apa yang menjadi bagian kita. Apapun yang hari ini dikuasai oleh iblis, saudara nggak boleh menyerah kalah. Saudara harus berdiri dan berkatakan, ini bagianku. Ini janji Tuhan atas hidupku. Hari ini aku rebut balik apa yang menjadi bagian hidupku di dalam nama Yesus. Amin. Tapi bagaimana supaya kita kayak Yosua, kita mengalami kemenangan? Raja orang Amori, raja-raja Filistin dikalahkan sama Yosua. Sampai akhirnya dia masuk tanah perjanjian. Ini 5 poin ini yang saya bagikan buat saudara. Yang keempat, Yosua tahu sebelum perang mereka harus disunat dulu. Sebelum saudara perang, sebelum saudara mengalahkan rasa hidup saudara, sunat hatimu. Saudara cek deh ke dalam hati saudara. Apakah masih ada kepahitan, kebencian? Masih ada nggak belum mengampuni? Kalau saudara itu masih ada, buang Mesir itu dari hati saudara. Sorry saudara, kalau kita nggak disunat hati, kita nggak bisa masuk tanah perjanjian. Saudara mungkin udah keluar dari tahun 2020, masa-masa corona, masa-masa penuh trauma. Tapi kalau mental kita masih mental 2020-2021, maaf saudara. Saudara kita nggak bisa terima janji Tuhan di tahun 2024. So hari ini sunat hati kita. Buang celah Mesir dari hidup kita. Siapa yang di rumahnya masih ada bekas-bekas penyembahan berhala, habiskan, tuntaskan dalam nama Yesus. Nggak tahu tiba-tiba Roh Kudus bilang. Mungkin dulu rumahnya pernah dipakai meja abu, pujian penyembahan kepada kuasa kegelapan. Tahirkan, bereskan, tuntaskan. Saudara maaf, yang belum doa pelepasan, yang belum dibereskan luka batin, ikatan-ikatan okultisme, maaf. Yang dulu pernah pakai pelet, susuk, santet, dan segala macam konco-konconya, tuntaskan. Memang saudara mungkin udah pelayanan, tapi kalau belum saudara declare, kalau belum saudara putusin, dia akan terus ngintilin saudara. Memang sih gak kelihatan, memang saudara udah gak nyembah dia, tapi perjanjian dengan kegelapan itu hal yang harus benar saudara putuskan tiap hari loh. Kurang dahsyat apa orang Israel? Dia punya janji Tuhan, tapi Mesir nempel terus loh di hati mereka saudara. Sama, kalau orang tua saudara apapun itu, pernah dulu nyembah Kuan Im, Kuan Kong, siapapun itu saudara, Tuhan bilang di 2025 dengan jelas, sunat itu semua, bereskan saudara. Meja-meja penyembahan berhala saudara. Ada yang pernah ke dukun? Apa tuh kalau bahasanya? Yang diramal sama dukun itu saudara? Paranormal. Ya, kalau yang di kelenteng itu apa namanya? Ya itu dia. Apapun yang pernah saudara lakukan, yang akhirnya menjadi celah untuk saudara sulit masuk tanah perjanjian, bereskan itu tahun 2025. Amin. Yang pernah, nggak tahu, saya nggak mau ngomong siapa, tapi saya dapat dengan kuat ada. Yang dulu mungkin pernah ke dukun, yang dulu pernah punya penyembahan berhala, tuntaskan, bereskan. Tapi benar-benar gini loh, tuntaskan itu benar-benar saudara bikin doa khusus untuk melepaskan itu. Doa pelepasan, mesbah doa pentahiran rumah. Ayo yang belum melakukan itu, lakukan yuk 2025. Yosua kenapa dia bisa menang? Dia sunat semua pasukannya saudara. Bayangin sebelum perang disunat dulu. Karena dia
Saudara tahu kunci kemenangan ketika dia mengalami penyunatan. Sehingga ketika saudara perang kemanapun gak akan ada yang namanya kekalahan. Amen. Sehingga saudara perang kemanapun gak akan ada serangan balik. Amen. Karena iblis gak bisa nuntut lagi. Udah clear. Seringkali kenapa ada serangan balik? Seringkali kenapa ada intimidasi? Karena ada satu celah dalam diri kita yang belum kita sunat. So 2025, ayo saudara pikir, kalau ada masih jimat apapun bakar, tumpas, habis, jangan tersisa sama sekali. Firman Tuhan bilang loh ke Yosua, saudara kalau baca ini, saya sepanjang di kemarin sebelum tidur di kereta saya baca Yosua 1 sampai habis tuh keren banget saudara. Setiap Yosua habisin kota musuh, dia nggak nyisain satu pun loh, dia bakar habis. Makanya Yosua tuh, menangnya total saudara. Cuman ada satu kisah saya nggak bahas, nanti panjang lagi khotbahnya tentang kekalahan. Ada sempat kalahnya karena ada celah saudara ya. Tapi saya mau bilang, wow, kunci kemenangan itu bukan hanya ketika saudara lagi di medan perangnya loh saudara. Kunci kemenangan itu bagaimana persiapan saudara di rumah doa, di tempat tersembunyi, saudara perbaiki diri, saudara perbaiki tubuh jiwa saudara, itu kunci kemenangannya. Amen. Saudara mau pakai senjata apapun di medan perang, tapi kalau masih ada celah, saudara nggak persiapkan diri saudara, bagaimana kita mau dapat kemenangan? Karena 2025 saudara harus fight loh, saudara harus tempur loh untuk janji Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara malas-malasan, kalau saudara pasrah, mau tahun berapa lagi saudara penggenapan terjadi? Saudara nggak capek muter-muter di masalah yang sama? Saudara masa biarin si iblis terus-menerus mencuri sukacita, damai sejahtera, kesehatan kita? Mau sampai kapan pertanyaannya saudara? Ini waktunya. Amen. 2025 waktunya saudara rebut apa yang menjadi bagian saudara. Amen. Persiapkan diri kita benar-benar ya. Yes. Jadi itu tadi Roh Kudus tiba-tiba bilang, saya nggak mau ngomong individu, semua buat saya, buat pribadi kita. Ini bukan tentang judgment, bukan penghakiman, tapi saya rindu saudara ngalamin yang namanya janji Tuhan. Sunat Mesir di hati kita, sunat Mesir di hidup kita, di keluarga kita, saudara. Amin. Yang kelima nih poin yang terakhir, kita buka yuk. Ini udah terakhir, penggena baru. Dia udah ngalamin serangkaian proses nih Yosua. Baru akhirnya Tuhan memamerkan Yosua. Yosua memimpin pasukan dahsyat dan tembok Yeriko runtuh seruntuh-runtuhnya. Ada yang mau ngalamin itu saudara? Ada yang mau mengalami tembok Yerikonya semua runtuh? Lambaikan tangan. Bilang yuk dengan iman, itu aku Tuhan. Itu aku Tuhan. Wow. Rasakan Tuhan dengan iman. Rasakan apa yang saudara deklarasikan itu jadi loh. Kalau sudah lakukan langkah-langkah ini, saya yakin, percaya, belum sampai 6 bulan akan banyak tanda ajaib mujizat terjadi atas hidup saudara. Yes. Kalau saudara hari ini lagi bingung, kenapa peperangan kok masih belum ada kemenangan? Karena saudara belum ngotot saudara perangnya, saudara. Jangan pasrah ya sama iblis. Gimana kita ngusir iblis? Iblis, pergi ya, ini tanah aku. Mana mau iblisnya pergi, saudara? Doanya, Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu. Hari ini gak bisa gitu 2025 saudara. Kita harus doa yang agresif, military seperti Yosua saudara. Karena waktunya gak lama lagi. Tuhan Yesus mau datang segera. Tanah perjanjian itu milik orang-orang yang agresif, dalam agresif positif ya. Bayangin, musuh lagi enak-enak, raja-raja orang Amori, Yosua datang, wah sini, kasih tanah itu jadi bagian kita. Bayangin kalau yang jadi orang Amori kasih bingung ya. Nih orang datang-datang mau ngerebut. Karena memang janji Tuhan itu buat orang Israel. Amin. Jadi jangan tunggu iblis serang. Jangan takut serangan balik saudara. Tanpa saudara peperangan juga iblis sudah nyerang kita melulu. Banyak orang takut peperangan kan. Aduh takut serangan balik karena. Aduh nanti gimana, makin kacau hidupnya. Saya bilang gini, tanpa kamu doa peperangan juga iblis sudah nyerang kamu terus-menerus. Jadi mau gimana lagi, yang gak ada pilihan lain. Serang dia, rebut tanah perjanjian kita, saudara. Amen. Jangan biarkan hari ini berkat yang dahsyat 2025 akhirnya terdelay lagi, saudara. 2025 harus jadi tahun penuntasan. Amen. Waktunya tembok Yeriko harus runtuh, tuh dalam hidup kita. Amen. Ini waktunya apa yang saudara nantikan bertahun-tahun. Orang udah jelas kok banner. The blessing 1 dekade. Dekade itu lama, saudara, 10 tahun. Jangan sampai terdelay lagi ya. Ini waktu yang kita puncak destiny kita, puncak kemenangan kita. Fight.
Kali ini kita keberanian ilahi, kemarahan ilahi, bukan kemarahan yang negatif, saudara. Kalau mau marah bukan marah sama orang, marah sama setannya, saudara. Ya, marah ilahi, keberanian ilahi, kita benar-benar fight hari ini sama-sama tahun 2025. Semua kita mengalami yang namanya terobosan berkat-berkat daripada Tuhan. Amen. Kita buka ayat terakhirnya, ayat Yosua 6, sorry tadi belum disebut ya. Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Nah. Saya nggak ceritain waktu Yeriko-nya runtuh. Saudara pasti udah banyak dengar kan, dari zaman kita sekolah minggu juga udah banyak cerita. Mereka kelilingi 7 hari kan. Hari pertama sekali keliling, hari kedua sekali keliling dengan 7 imam, 7 sangkakala. Sampai hari yang terakhir 7 kali keliling, hancurlah itu kan tembok. Tapi yang saya suka ada perkataan ini. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Terakhir 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi saudara, dari setiap kemenangan, terobosan yang kita lakukan, segala puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Saya yakin kalau saudara berperang, fokusnya buat Tuhan, tujuannya buat Tuhan, saya yakin pasti menang. Amen. Tapi kalau masih ada ambisi pribadi saudara, supaya kita populer, supaya berkat buat aku, jangan gitu ya saudara ya. Semua kemuliaan yang kita dapat, kita kembalikan buat Tuhan. Tuhan mau memberkati kita kok, pasti, jangan takut. Tuhan mau ngambil Ishak dulu dari Abraham. Kelihatannya jahat kalau bagi orang yang kenal Tuhan. Ya ampun, anak yang udah ditunggu-tunggu masih aja harus dikasih ke Tuhan. Kalau orang pikirannya sempit, kalau pikirannya negatif. Tapi Abraham dia gak curiga sama Tuhan. Abraham dia gak pernah punya pikiran buruk sama Tuhan. Dia kasih lo Ishak. Tapi apakah benar-benar Tuhan mengambil Ishak? Tidak. Dia uji hati Abraham. Dikasih Ishak, tunggu wes. Udah kalau kayak sinetron, udah detik terakhir kan, udah dilambat-lambatin mau disembelih tuh Ishak, dan dia jreng, lagunya udah sedih gitu kan. Saat-saat terakhir tunggu. Tuhan akhirnya memberikan kambing domba diganti Ishak. Itulah pertama kali nama Jehovah Jireh disebutkan di Alkitab. Saudara pasti sering kan deklarasi Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nama itu gak akan muncul sebelum Abraham merelakan apa yang jadi terbaik, terindah dalam hatinya. Dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia gak curiga sama Tuhan. Dia gak menyayangi apa yang ada dalam hati dia. Dia lepaskan haknya, dia berikan sama Tuhan. Tapi ketika dia ambil porsi yang terbaik, Tuhan datang, Jehovah Jireh. Ketika saudara seperti ini, tembok Yeriko hancur loh, runtuh loh. Tapi kalau pikirannya dia hanya mamon, kekuasaan, diambil semua emasnya. Tapi dibilang apa? Barang emas, perak menjadi pembendaraan Tuhan. Tapi apakah orang Israel jadi miskin? Enggak, kaya, super kaya saudara. Jadi mental kita harus mentalnya fokus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, jangan fokus jarahan buat aku. Balikin dulu kemuliaan buat Tuhan. Baru yang lebih dari itu Tuhan berikan buat saudara. Ada amin? Bukan hanya tentang emas perak, destinimu saudara, keluargamu, impian saudara. Ketika saudara berikan sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah membuat itu hilang dari hidupmu. Dia berikan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih indah. Seperti di Yeriko ini, di tengah kemenangan, mereka serahkan kembali kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amen. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Itu kunci kemenangan. Makanya
Yosua setelah Yeriko, dia kalahkan semua raja-raja yang lain. Karena Tuhan lihat respon hati Yosua mantap. Dia nggak cari ambisi pribadi, kepentingan pribadi, nama besar dia. Dia nggak jadi gila harta, fokusnya tetap Tuhan Yesus. Ketika saudara berani memberikan yang terbaik buat Tuhan, hidupmu, Tuhan akan berikan yang jauh lebih dahsyat atas hidup saudara. Bukan masalah nominal kok saudara. Ingat gak kisah janda yang memberikan hanya berapa peser? Dikit. Tapi Tuhan bilang apa? Janda ini memberikan lebih besar daripada orang-orang kaya lain yang sanggup dia berikan. Karena dia berikan apa yang dia punya. It's not about, bukan masalah nominalnya, masalah hatinya. Tuhan uji hati kita. Siap nggak? Kalau dari berkat 1 juta, 2 juta hati kita aja nggak siap, gimana Tuhan kasih kita 1M, 2M, 1T, 2T? Wah, apalagi 271 triliun, saudara. Bercanda saudara. Saya amazed banget loh. Tuhan itu benar-benar Tuhan tuh yang senang menguji hati gitu loh saudara. Apa yang kelihatan di muka itu nggak bisa menipu Tuhan. Yang di sini saudara. So 2025 kembalikan semua buat Tuhan. Fokusnya Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan. Kalau saudara mungkin bisnis, nggak semua orang harus full timer ya. Saya bilang gini saudara, nggak semua jadi imam Lewi. Kita harus menguasai 7 gunung loh. Harus ada di art entertainment, harus ada di pemerintahan, harus ada di businessman, harus ada di pendidikan, harus ada di media. Semuanya dikuasai dengan anak Tuhan. Bukan berarti semua anak Tuhan harus diam di gedung gereja jadi full timer, jadi Lewi. No. Temukan panggilan hidup saudara. Pakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau lebih baik saudara gini. Lebih baik businessman berhati pendeta daripada pendeta berhati businessman. Karena kerajaan surga itu bukan businessman. Bukan strategi bisnis. Karena kerajaan surga itu berbicara tentang kekudusan, kemuliaan hadirat Tuhan. Kita harus bawa hadirat Tuhan ke bisnis kita. Amin. Jangan malah bawa bisnis ke gereja Tuhan, saudara. Jangan dibalik. Kayak saya berdiri di gunung pendidikan, guru saya. Karena saya punya visi misi, saya mau bangkitin generasi. Saya bawa hadirat Tuhan di gunung pendidikan. Mungkin saudara ibu rumah tangga, aduh kalau saya gimana ya Karara, ibu rumah tangga. Saudara bisa daripada WA nih, WA grupnya isinya gosip ya saudara. Mendingan tiap hari kirimin renungan. Oh yang mau doain video call, lepasin nubuatan. Mantap saudara. Ibu rumah tangga yang powerful. Jangan ini punya WA group. Tahu nggak ya? Kemarin si Jeng ini tuh gini. Aduh saudara. Ini waktunya kita pakai apa yang kita punya. Tuhan tuh nggak nanya apa yang kita nggak punya loh. Musa butuh belah lautnya bro. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai jebret mujizat. Jebret bahasanya. Anak kecil punya apa? 5 roti 2 ikan. Jadi multiplikasi. Tuhan tanya bosnya kita, ibu punya apa? Punya HP. Pakai untuk menginjili, untuk kemuliaan Tuhan. Punya karunia main musik, pakai buat nyembah Tuhan. Punya otak bisnis yang kuat, tobatkan para pebisnis. Bikin persekutuan bisnismen. Bangun menara-menara doa di pabrik, di perusahaan-perusahaan. Punya bagus badan, wajah cantik, jadi model. Masukin hadirat Tuhan di dunia art entertainment, ya nggak saudara? Dimanapun tempat saudara, itu adalah ladang pelayanan saudara. Dimanapun saudara berada, itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak semua orang harus beribadah, harus. Semua orang tuh imamnya Tuhan, tapi nggak semua terpanggil jadi full timer. Kalau memang yang ada bagiannya full timer, jadilah full timer yang baik dan benar. Lewi yang benar-benar membawa hadirat Tuhan, yang benar-benar waktunya berdoa terus, membawa tabu Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, cari panggilan hidup saudara apa? Kalau memang saudara Lewi, benar-benar full timer. Tapi kalau memang saudara ada di dunia marketplace, jadilah orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan di marketplace. Amin. Jadi semangat, ini 5 poin saudara untuk kita menerima pengenapan Tuhan di tahun 2025. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati saudara. Jangan menyimpang ke kanan kiri, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan gentar. Di bulan Januari, fight dengan full power. Yang kedua, belajar yuk dari kesalahan.
Jangan ulangi kesalahan yang sama. Pakai aja 2 pengintai. Cari hari-hari orang yang sepakat sama saudara. Doa terus sampai pengenapan terjadi. Gak apa-apa 2 orang. It's okay. Nanti nambah. Yang penting kualitas bukan kuantitas. Yang ketiga, tabut harus berjalan depan kita. Kuduskan diri kita. Jangan kita di depan tabut yang di depan kita. Amin. Keempat, sunat diri kita dari semua berhala-berhala Mesir. Ayo habiskan semua Mesir dari hidup kita. Penyembahan berhala, kekecewaan, kesakit hati, apapun yang kita buat di masa lalu, sunat itu hari ini. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan akan memamerkan kita kok. Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan kasih terobosan. Tapi harus ingat, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. Kalau emang Tuhan bilang itu buat pemeliharaan Tuhan, berikan itu. Ada waktunya Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Tapi jangan salah ambil keputusan. Jangan jadi mamon, jangan jadi ambisi pribadi. Karena kalau saudara lanjutin dari kisah ini, ngeri loh saudara. Akhirnya ada satu orang yang ambil kemuliaan Tuhan. Ada yang tahu namanya siapa? Akan. Waduh. Itu tahu nggak sampai dilemparin batu sama semua orang Israel? Ngeri loh itu cara matinya saudara. Hanya karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. So hari ini saya berdoa 5 poin ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Saya berdoa 5 poin ini kita lakukan dengan semangat, dengan iman. Dan saya tunggu, saya dengar kesaksian-kesaksian luar biasa dari tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita sama-sama minta pengurapan yang baru ya, di musim yang baru saudara. Syanda kata laraba baba. Saya undang imam musik. Syanda kata ya laraba baba. Hari ini benar-benar fokus sama Tuhan. Sikit ya laraba nasondo koto. Akan ada beberapa mungkin yang saya akan kasih. Saya akan harus ada pengurapan hari ini. Tuhan bilang doa pengurapan untuk musim yang baru. Tapi ada beberapa orang yang saya dapat secara khusus tadi. Saya dapat ada beberapa ketika saya beribadah. Sikit ya laraba nasokoto laraba. Oh ya laraba. Semuanya tetap terkoneksi dengan surga. Syakata laraba papa. Sikit ya laraba nasondo koto ya laraba papa. Sikit ya laraba nasondo koto ya laraba papa. Uneketi ya laraba nasondo koto ya laraba. Saya dapat buat ibu yang baju kuning yang duduk di depan. Sikit ya laraba nasondo koto. Boleh maju ke depan bu. Syakata laraba. Ya ibu yang baju kuning. Sikit ya laraba papa. Sondo koto ya laraba papa. Ini kita terus nyembah. Sakata laraba nasi kita laraba papa. Cikara laraba ya sekete laraba papa ya baba ya cikara laraba ya. Sekete laraba nasi sondo koto ya laraba. Terima fire. Ya laraba nasi sondo laraba papa. Receive it, Holy Spirit. Syakata laraba nasokoto ya laraba baba. Oh laraba baba. Terus. Ya papa. Sekete in Jesus name. Tiba-tiba saya dapat saudara. Siapa saudara yang masih ada celah Mesir? Tuhan katakan tentang kuasa-kuasa kegelapan. Saudara boleh maju ke depan. Tuhan bilang ada yang pernah mungkin pakai jimat atau pernah diserang santet. Saudara yang pernah ada meja penyembahan berhala, saudara kalau mau hari ini boleh saudara maju. Kalau saudara mau atau apapun, setiap kepahitan, luka hati, kekecewaan, saudara hari ini ke depan berlutut saudara. Tiba-tiba saya dapat seperti itu. Saudara yang mau benar-benar dituntas
Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak Domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu.